Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Siapa Layak Latih Timnas? Dengan narasumber pengamat sepak bola Tommy Welly. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Komentator sepak bola Pangeran Siahaan. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Sehat, King? Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Apa kabar nih ya pada malam hari ini? Nih kalau lihat wajah-wajah di studio ya, sumringah ya. Oke. Padahal hilal belum tampak loh. Hilal apa nih? Nah, Maksudnya ada hilal pertanyaan apa nih? bagus ini kan, hilal apa nih? Temanya malam ini apa? Siapa layak latih timnas? Oke. Belum kelihatan. Oh, hilal itu belum Hilalnya belum kelihatan, ya kan? Padahal kalau kita lihat ya di depan mata kita 2 hari lagi bulan November ya, itu ada FIFA Matchday. Betul. Tapi sepertinya sudah diserahkan ke Timnas U22. 22 ya. Tapi AFF 2026. Ya, Terus ada Piala Asia 2027. betul. Artinya ada banyak sederet pertandingan nih. Ada banyak sederet pertandingan. Kita mau pakai model yang sama kayak yang sebelum-sebelumnya lagi nih. Apa yang sama sebelum-sebelumnya? Apa coba? Kurangnya waktu berlatih. Ya. Iya kan? Pemain asik pada main di Eropa. Pelatihnya juga ada di sana. Chemistry-nya tidak terbangun. Chemistry-nya nggak terbangun. Baru nanti kalau ada waktunya udah dipastikan tanggal berapa, baru kumpul. Betul. Yang notabene itu kurang dari 2 minggu. Mau kayak gitu terus nih, Pak? Nah, itu dia. Tapi sederet nama pelatih ini sebetulnya sudah diusulkan, Vi. Oh iya? Termasuk ya itu tadi, kalau kita lirik sedikit ke Bung Toel, ada kecintaannya Bung Toel, STY. Saya berharap Nama STY hilal yang ini. tampak tuh pelatih, nggak taunya hilalnya masih Bung Toel Iya. juga. Karena itu tadi, nama STY ini masih banyak diusulkan. Tapi Oke. kan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini sudah dengan tegas ya, Ya. bahwa udahlah itu udah masa lalu, kita harus menatap ke depan, harus move on gitu ya, Ya. dari nama STY. Tapi kalau saya, Vi, ini masih tetap melihat bahwa riak-riak, suara-suara supporter itu masih luar biasa mendukung STY Gini. karena bagaimanapun ya dia sudah tahu sebetulnya bagaimana karakter pemain-pemain kita, Vi. Jadi Gini nggak ada dong. salahnya dipertimbangkan. Gini dong, ayo dong. Kita masa mau bergerak di 3 huruf sih? Ayo dong, 4, 5 huruf, 6, 7 huruf dong, ya kan? Masa Apa tuh? STY lagi, STY. Buka lembaran Ya, baru, ya, ya, ya. ho, ya Betul. kan? Dan itu juga yang dikhawatirkan jangan terlalu lama juga Ya. ini. Karena memang pelatih timnas ini harus kita sampaikan tadi, harus ada apa ya, segera membesut timnas Oke. kita agar benar-benar, waduh, terbang lebih tinggi lagi. Nah itu dia, benar. Jangan terlalu lama, saya setuju, Pi. Tapi sayangnya infonya itu tadi, PSSI baru akan mengumumkan nama pelatih pada Maret 2026. Maret ya. Maret. Mudah-mudahan yang diskusi Dua Sisi malam ini bisa dipercepat tuh, nggak mesti nunggu tahun depan. Oke. Langsung saja, Ho, saya ingin mengundang dari kubu saya, Ada siapa? Tommy Welly. Oke. Saya juga akan undang Bung Pangeran Siahaan. Bung Toel, silakan Bung Toel. Sehat, Bung Pange. Sehat ya. Bung Pange sehat ya? Sehat lah dia. Pakai batik loh. Berarti dia udah. Ngeri loh. Oke, saya ingin ke Bung Pange. Bung Pange, Ya. Anda masih berkutat di 3 huruf itu ya kayaknya. STY lagi, Sintayong lagi gitu. Jadi sebenarnya wajar ya kalau nama STY muncul lagi. Memang kalau dibilang ayo kita move on, nyari pelatih baru, iya bener juga. Ayo Oke. dong. Tapi kan harus diingat juga bahwa kenapa kita sampai di titik ini. Karena kita harus mengakui bahwa menunjuk Patrick Kluivert menjadi pelatih menggantikan STY adalah sebuah kesalahan. Apakah STY merupakan orang yang tepat? Ya belum Tadi tentu Anda juga. bilang kan, ayo kita move on Betul, kan? betul. Ya udah dong, jangan nyalahin lagi Kluivert dong kalau kayak gitu dong. Kalau dia nggak salah kita nggak akan cari pelatih baru sekarang kan? Layaknya dulu waktu kita mengganti Kluivert gitu iya, kan? Iya. Nah, jadi sekarang kan kita mikir siapa ya bisa jadi pelatih timnas Indonesia yang bisa mengangkat tadi kan? Ya. Anda bilang ke tempat yang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi. Ya pelatih itu sebenarnya nggak akan bisa ngangkat jauh-jauh amat sebenarnya. Loh, jadi? Karena kenapa? Karena kan stok pemainnya sama. Kualitas pemainnya sama kayak kemarin. Pelatih ini kan bukan tukang sulap. Jadi siapapun pelatihnya, ya permainan akan tetap begini-begini saja. Gini, memang kalau secara filosofis, taktikal tentu saja akan ada perbedaan ya. Ada preferensi masing-masing. Oke. Tapi kan misalnya kita mau tentara nih ya, ini kan kita nyari jenderal, Ini menarik tentaranya kan nih. sama sebenarnya kan. Ya. Jadi sehingga kalau misal, oke kita mau ngomongin siapa pelatih baru
Oke, ada nama-nama yang udah muncul, baik dari luar negeri maupun juga pelatih-pelatih asing yang sekarang menjadi pelatih. Yang A1 siapa? A1 siapa nih? yang paling mungkin. Paling mungkin nih ya saya nggak bisa lihat, mungkin Bung Toel lebih tahu lah, dia lebih banyak insight lah. tapi jangan cepet-cepet langsung pindahin ke Bung Toel dong. Cuman saya yakin, Bang Toel akan nyebut banyak nama. Oke. Yang akan disebut sama dia adalah STY. Yang tidak akan disebut. Nggak akan Nah, disebut. Anda mungkin nggak malam ini mengatakan persentase STY sepertinya akan ada nih aura-auranya atau hilalnya lah gitu. Kemarin kan Ketum PSSI udah bilang bahwa move on aja, itu adalah masa lalu gitu ya. Ya, tapi memang di Republik ini kan banyak yang nggak terduga-duga bisa terjadi. Jadi siapa tahu aja. Yang tidak terduganya itu yang kayak apa? Iya, siapa tahu ternyata masih bisa muncul lagi. Oke. Ya, apalagi Meskipun Thailand kan membedik katanya kan gitu. Iya, cuman kan ya lebih seru dengan Indonesia lah, lebih banyak challenge lah. Apalagi kan rombongan kenegaraan sekarang lagi ke Korea kan. Siapa tahu, siapa tahu kan. That's why ya Anda menggunakan batik malam ini kayaknya ya. Ada hubungan sih. Nggak ada hubungannya ya. Anda udah mau menyerempet politik loh nih kayaknya. Cuman ya siapa tahu lah kan namanya kita kan sangat suka cocoklogi kan. Cocoklogi. Iya, ada rajanya cocoklogi di belakang sana Bung Boleh. Akmal kan. Nanti kita Ya, dengar. cocoklogi coba kita lihat enggak pelan-pelan dong, aja. pelan-pelan. Cocoklogi gimana? Jadi ada event EPEC Ya. 2025 Di Korea Selatan. Di Korea Selatan. Ya. Terus gimana? Terus sekarang kita lagi mencari pelatih baru tim nasional Indonesia. Oke. Salah satu nama yang muncul banyak diomongin sama Ya. publik ya. Iya. Adalah mantan pelatih kita Sintayong. Sintayong. Sintayong orang Korea kan? Betul. Ya kan? Ya siapa tahu tiba-tiba malam-malam habis acara ada yang melipir ke restoran sambil makan bulgogi. Siapa yang Oh, berani? tapi ini cocoklogi ya. Cocoklogi. Siapa yang Siapa berani tahu. utusan pemerintah kita ya cawe-cawe soal sepak bola di sana? Bukankah kan representasi Erick Thohir adalah kan representasi pemerintah ya? Menpora ya berhubung juga ketua umum PSSI. Mengatakan tadi Anda yang mengatakan tuh. Iya kan? Dan publik juga sudah mendengar. Kita move on, kita bergerak maju gitu loh. Ini kan bukan pertama kalinya yang dibilang A kejadian B kan. Dalam Republik ini semua bisa terjadi lah. Iya. Ya, jadi siapa tahu, apalagi kalau kita ngomongin sentimen publik sekarang. Cakep nih. Ya, kalau kita ngomongin sentimen publik sekarang. Apa? Iya banyak yang bilang, kan gini, kemarin itu kan sama STY kita putusnya nggak baik-baik. Ya kan, kita belum ada clarity nih kan. Oke. Jadi wajar, biasa kalau orang punya hubungan nggak putus baik-baik masih penasaran kan. Nah, siapa tahu rasa penasaran tersebut mau dipenuhi gitu. Oke, berarti saya ingin ke Bung Toel. Menjawab rasa penasaran, cinta lama yang ya tidak baik-baik saja tapi masih bisa sedikit digoyang lah. Nah, Ingat menurut loh. Anda apakah ada kemungkinan STY kembali memimpin skuad Garuda ini? Dan sepertinya bukan isapan jempol tuh ya. Iya. Ada kegiatan di Korea Selatan kan Betul. sekarang kan. Itu kan Cocoklogi. analisis politik lah, dikait-kaitkan. Bukan analisis Pangeran Siaan. Udah. Analisis Pangeran Siaan, ya. Oke. Kalau saya kan analisisnya analisis bola aja. Boleh, silakan. Oke. Kalau masih termehek-mehek, wah udah terlalu bapak-bapak istilahnya ya. Eh. Masih ngomongin 3 huruf itu, kecuali Pep, 3 hurufnya nggak apa-apa kalau Pep kan. Oke. Ini taruh nih. Ini apa nih ngomong? Ini ngomong Pep nih apa nih maksudnya nih? Kecuali Pep, 3 hurufnya. Kalau Ada indikasi? Enggak lah, berat lah itu. Maksudku, itu kan cuma ilusi media sosial. Kalau mau diklaim itu apa? Desakan publik, desakan ini kan perlu diuji gitu. Oke. Karena kita sudah tahu permainan media sosial. Jadi buat saya adalah itu kegagalan kita sebagai insan bola, sebagai publik bola untuk menilai dari sudut sepak bola baik, buruk, bagusnya gitu. Ya. Panjang kalau harus diungkap, capek. Jadi menurut saya sih bagusnya sih jangan. Kecuali Arif Fadil maksa, maksa. Ya saya paksa lah. Coba saya paksa lah. Ungkap sedikit seperti apa? Oke, gampang beginilah ya. Buat saya pelatih tim nasional tuh harus punya integritas, setuju? Oke. Karena dia mewakili representatif tim nasional. Kita nggak sepakat pemain titipan dan sebagainya. Karena itu integritas, karakter, personality gitu loh. Buat saya sejak 2022, Sintayong tidak bisa merepresentasikan karakter yang punya integritas. Itu menurut Anda? Indikatornya apa? Yes, Indikatornya apa? indikatornya. Ada salah satu pemain striker cadangan di klubnya, main cadangan gak pernah bikin gol dipanggil terus, gitu kan? Kenapa? Karena yang bersangkutan, mohon maaf, karena diulang-ulang terus dan artinya saya bilang bahwa kalian publik bola nggak bisa menilai secara clear, konkret dikaitkan dengan segala masalah soal sepak bola. Menantunya Iwan Budianto yang waktu itu wakil ketua umum PSSI dipanggil terus, ya.
Begitu Iwan Budianto Februari 2023 mundur, Maret FIFA Matchday tidak dipanggil lagi. Oke? Setelah Kanjuruhan, Oktober 2022, ada berita, silakan dicek jejak digital. Kalau Ketua Umum PSSI Iwan boleh mundur, saya mundur. This is karakter yang kita butuhkan. Karakter Perkembangan seperti terakhir. ini, gitu. Ya, perkembangan terakhir. Itu kan saya bilang, kita butuh integriti karena dia pelatih tim nasional gitu. Kalau soal pemain titipan, sungkan, segen, takut sama Iwan Budianto, Ya nggak usah ngelatih. Iya, maksud saya itu di satu sisi. Ya, itu. Belum kita bicara soal sepak bolanya, Ya. yang dianggap prestasi segala macam debatable. Ayo diskusi gitu loh soal itu kan. Yang kedua soal tadi, kok jadi orang politician, ketua umum mundur, saya mundur gitu. Kan dia orang teknis, dia di hire, dia profesional. Saya PSSI, saya kontrak Anda, Rivi, kontrak 3 tahun, tim nasional. Anda orang profesional. Sebagai profesional, betul. Technician, not politician. Oke, fail di situ, checklist. Gitu loh. Apalagi? Banyak ya? Banyak ya? Banyak kalau saya, makanya capek. Bung Pange, Jangan. banyak kalau sebetulnya reasonnya, alasannya banyak. Ngapain juga kita apa ya mungkin ya kita Melihat ke belakang lagi gitu Iya, ya. tambahin. lagi. Yang kejadian terakhir Ulsan Hyundai kan sama benang merahnya. Komunikasi buruk menimbulkan konflik internal. Oke lah, itu udah common. Tidak akur sama pemain senior, pemain seniornya sampai selebrasi apa? Swing golf gitu loh, selebrasi golnya. Itu kan dalam maknanya. Oke. Kalau di kampung halamannya sendiri ada sebuah sentimen negatif terhadap dia, pertanyaannya, kenapa di negeri ini begitu termehe-mehe sama itu? Sama ini orang. Iya, dan di jumpa pers kemarin sudah dinyatakan move on. Berarti fokusnya kita cari yang baru. Oke. Karena pelatih bukan satu-satunya dia gitu loh kan. Oke. Jadi diskusi kita produktif kalau siapa dari lokal kah, dari Eropa kah, dari Amerika Latin kah, itu Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan dalami itu. Baik. Kencang doi malam ini, Mas. Oke, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bung Pange, boleh sedikit ditanggapi apa yang tadi disampaikan Bung Toel, analisisnya terhadap kelemahan STY, saya bilang. Lengkap sih, analisisnya Betul. lengkap sih. menurut saya. Saya nggak mau bantah itu ya. Ya itu saya rasa fair assessment. Dan pelatih Indonesia berikutnya nggak harus STY memang, nggak harus. Oke. Oke. Nggak harus. Tapi kan persepsi publik ini, sentimen publik nih. Kenapa? Karena walaupun tadi Bang Toel bilang ini adalah keputusan sepak bola, aspek politisnya nggak bisa dikesampingkan. Makanya sekarang sentimen publik ini kan ada sebagian lah, saya nggak bilang semuanya, bilang oh ya STY lagi lah. Oke. Nah makanya harus dijawab kan oleh PSSI gimana nih. Tapi memang ya banyak nama-nama lain yang sebenarnya bisa kita omongin. Oke. Oke. Nah, dijawab itu kan tidak harus STY saja. Nah, kalau kita munculkan nama-nama lain untuk menjawab sentimen publik tadi gimana? Gini, ketika STY diganti oleh Patrick Kluivert, salah satu argumen dasarnya adalah bahwa lebih mengenal profil Ya. dan background dari pemain-pemain yang banyak berasal naturalisasi dari Belanda. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau pakai rute yang sama, saya rasa masih make sense gitu. Mau kayak pet yang sama gitu. Iya, misalnya kita mau nyari pelatih Belanda lain, oke. Tapi siapa? Gitu. Oke. Kalau kemarin seandainya pelatih Belandanya itu bukan Patrick Kluivert ya, yang lain lah gitu. Oke. Yang memang- Siapa misal? Sebut nama. Siapa ya? Pada saat itu, coba kita throwback dikit ya. Betul. Pada saat itu. Iya, let's say aja Louis van Gaal lah misalnya. Ya, Louis van Gaal, ya, Misalnya betul. aja, walaupun kemarin juga udah dibantah itu. Ya, gitu kan. ya. Misalnya gitu. Saya rasa penerimaan publik dan juga... Nggak jatuh seperti saat ini gitu maksudnya. Iya gitu. Kenapa? Karena memang Kluivert kan nggak ada track record ya dia. Oke. Sebagai pemain oke. Sebagai pemain oke, sebagai pelatih kan enggak. Jadi kalau mau pakai rute Belanda lagi masih masuk akal. Masih masuk akal. Masuk akal. Kemarin ada juga nama apakah kita sekarang lihat ke Jepang misalnya ya. Masuk akal juga sebenarnya Oke. kalau kita mau lihat ke Jepang. Tapi lagi-lagi pelatih cuma satu orang. Ya. Gitu. Kalau Ya. kita lihat oh Jepang mainnya bagus itu kan bukan gara-gara pelatihnya doang. Oke. Ada pembinaan bertahun-tahun yang ada di sana gitu. Bung Pange, kalau tadi Anda sudah menyentil sedikit bicara soal pelatih, ya kan ujung-ujungnya bicara soal politis. Gitu kan? Iya ada sedikit walaupun nggak sepenuhnya lah. Nah, karena kaitannya sama sentimen publik ya soalnya. Nah, kalau bicara soal sedikit ya, meskipun sedikit gitu. Publik saat ini ada di mana sikap mereka? Apakah masih STY mayoritas atau seperti apa? Saya rasa ya ada yang masih kayak kita tadi bilang sebelumnya ya. Ini kan putusnya nggak baik-baik nih, masih penasaran kan. Jadi wajar. Oke. Ketika Kluivert gagal, makanya coba STY dikasih kesempatan lagi. Muncul lagi nama ini. Muncul lagi. Saya rasa itu sebuah sentimen yang wajar terjadi. Gitu. Mau diindahkan mau enggak silakan. Nah, kalau ditarik ke ranah politis artinya
pemerintah memang harus, bukan pemerintah lah, terlalu jauh kalau pemerintah. PSSI. Misalnya. PSSI lah begitu. Ya harus mendengar suara publik dong berarti kalau gitu. Sebenarnya iya dan enggak juga. Kenapa? Karena kan suara publik yang ngasih kritik aja, ngasih feedback aja. Keputusan akhir kan ada di tangan PSSI. Tapi kan PSSI, ketua umumnya, yang juga sebagai Menpora, itu kan adalah jabatan politik. Gitu kan. Jadi nggak bisa Itu dengan kowel tuh berarti itu. Silakan dong, jawab dong. Jadi dalam perdebatan ini kita terjebak kepada sosok pelatih. Seolah-olah pelatih itu adalah faktor utama. Padahal yang episode kemarin pun bukan satu-satunya faktor. Kalau kita ikuti sejak 2020, sejak di AFF 2021, AFF 2022, bagaimana bermain, siapa pemainnya dan sebagainya. Betul. Kan tadi juga Pange udah sebut. Kalau kualitasnya gitu loh. Jadi kalau kita bicara cari pelatih sekedar track record ya gampang. Ukurannya nanti hanya tinggal dompet kita sanggup apa enggak gitu. Kan tadi disebut tuh banyak orang ngomong track recordnya butuh. Oke, kita bilang siapa? Mourinho misalnya. Mourinho akan mikir apakah dia available gitu kan? Apakah dia mau? Dan kedua, karakter Mourinho dia mau sama pemain yang sudah jadi. Contoh waktu di Chelsea, si Kevin De Bruyne kan gak dia pakai karena masih dianggap masih cukup hijau. Dia pakai pemain-pemain yang sudah jadi. Karena dia memang posisi pelatih di level itu. Sama seperti tim nasional. Jadi jangan berpikir lagi pelatih tim nasional seperti di klub yang TC-nya berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Karena tuntutan sepak bola modern dia pemain tersebar. Lalu pola timnas kita kan menganut pola akselerasi yang namanya naturalisasi. Jadi mereka ada di Eropa. Mau di Belanda kek, mau di mana kek. Jadi pasti waktu berkumpulnya terbatas gitu loh. Nah, persoalannya siapa yang paling cocok? Ya, itu. Kalau nanti terjebak pada sosok pelatih misalnya yang papan atas, nanti kita salah lagi. Karena mau Mourinho yang didatangkan, mau siapa yang didatangkan, kalau materi kita belum pada level pelatih itu, ya susah. Nah, tapi gini, meskipun susah ya, Bung Pange, kan juga harus segera dong ditentukan saat Oh ini. iya. Gitu. Tapi apakah harus dalam waktu dekat ini? Apakah itu bulan Oktober atau November? Kan tidak. Karena Oktober nggak usah kita sebut lah, November. Ya, urgensinya nggak ada. FIFA Matchday tadi? FIFA Matchday November itu kan diplot untuk SEA Games, kepentingan SEA Games. Untuk timnas seniornya nggak ada urgensinya. Nggak ada urgensinya? Udah nggak ada. Meskipun peringkat FIFA kan berpengaruh di FIFA Matchday. Iya, tapi kan bisa dikejar nanti, kan gitu. Bisa juga diajukan yang besok itu friendly match-nya dinaikin statusnya ke friendly match A, walaupun yang mainnya tim U22. Itu kan soal administrasi aja. Anda di FIFA sepakat dengan Matchday. itu? Bahkan Exco PSSI menyebut Maret 2026 baru bisa diumumkan pelatih. Iya, karena memang nggak ada, kita udah nggak. Anda sepakat dengan tidak ada urgensinya itu? Memang tidak ada urgensinya. Kenapa? Karena kan selama ini kalau FIFA Matchday non kualifikasi ya, itu kan buat pemanasan menuju turnamen resmi. Ya tapi peringkat FIFA kita yang sudah semakin terpuruk gitu misalnya. Iya itu. Iya, sebenarnya peringkat FIFA itu kan doesn't mean anything ya. Itu kan peringkat aja, itu cuma sebagai salah satu parameter, bukan parameter utama bahkan menunjukkan. Nah, disinilah sebenarnya kelihatan kan bahwa kenapa? Bahwa skema kita sepak bola nasional ini, tim nasional, itu parameternya semuanya cuma untuk jangka pendek. Kita cuma pengen lolos Piala Dunia. Nah, jangka panjangnya seperti apa maksud Anda? Gini, kalau Dia protes kenapa mesti jangka pendek? kalau memang kita pikirnya jauh panjang. Ya. Betul. Iya di FIFA Match ini mainin timnas senior. Nah itu. Ya itu, ya makanya kan. Iya. Jadi kita sepakat bahwa memang goal kita ini nggak jauh-jauh. Jadi ketika goal jangka pendeknya lolos Piala Dunia tidak tercapai, nah kita kan jadi mikir goal berikutnya apa nih? Mau mikir Piala Dunia, Piala Asia 2027 ya? Ya. Itu masih 2 tahun lagi. Ya. Kualifikasi Piala Dunia masih lama lagi. Ya minimal kan perbaiki peringkat FIFA gitu loh maksudnya. Iya, cuman kan ada banyak macam-macam konsekuensinya. Kan kita ngomongin, emang datengin pemain dari sana gampang. Iya kan, iya. Urusan logistik misalnya gitu kan. Dan itu semua kan ya memang ada inilah, itu ada cost benefitnya lah. Dan buat saya ketika bahwa oke, kita mainin timnas U22 aja, ini make sense juga sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang itu ya. Gini, artinya ketika masih Maret 2026 kenapa cepet banget nyelesain Kluivert-nya? Itu loh. Artinya kan ini daripada nunggu lama ya nggak apa-apa, Kluivert pakai dulu. Nanti kan masih 2026 nih, udah siap dulu pelatih penggantinya kan. Publik pasti berharapnya seperti itu kan.
Saya lihatnya dari kacamata politik ke kacamata bola Bang Toel. Ah, Oke. menarik nih. Ketika ada sebuah variabel politik jadi beban, ya, jadi beban nih, beban politik ya. Masa mau dipiara? Ya dipotong secepatnya gitu. Itu dari politik. Nah, menurut Anda dari teknis pertanyaan yang sama yang saya ajukan tadi, artinya Kluivert dipotong saat ini, tapi belum siap penggantinya. Bahkan masih Maret 2026. Kenapa nggak pakai Kluivert dulu? Biar nanti di bulan November ini ya kita FIFA Matchday bisa menurunkan tim yang kemarin. Kluivert soalnya, Betul. Pro Tiger. Oh enggak ya? Oke, Bung silakan. Toel nggak pernah pro A, pro B, Oh, iya. kecuali Oke. Pep Guardiola. Ya. Oke, silakan. Jadi situasinya memang sulit. Pasti itu situasi sulit. Sejak kalah dari Arab, ada manajer timnas bicara tentang situasi internal tim, lalu juga kalah dari Irak, lalu pulang ke sini, maka situasinya menjadi sangat sulit. Oke. Ada Andre Rosiade yang bilang ada info ordal, ada banyak influencer ngomong A1, B2, C3 dan sebagainya, situasinya sulit. Oke. Jadi itu adalah keputusan paling strategis federasi untuk segera meng-cut dari Patrick Kluivert. Jadi situasi yang sulit gitu. Oke. loh. Kenapa? Karena ada sentimen masa lalu yang selalu dibawa-bawa. Kenapa di FIFA Matchday ini menjadi tidak terburu-buru tetapi katakanlah nunggu 2026 dengan menyongsong FIFA Matchday Maret 2026? Karena saya merasa kalau sudut pandang saya, bacaan saya adalah Federasi PSSI cooling down. Karena ini soal kedewasaan kita Untuk semua. apa cooling down? Karena siapapun nanti yang kita pilih saat ini atau besok lusa, selama atmosfer sepak bola kita masih dibayang-bayangi dengan nama itu dan tidak secara fair, secara sepak bola ada wacana yang bagus dalam diskusinya, maka akan menjadi sangat berat buat Oke. siapapun yang Gini, datang. PSSI cooling down, tapi kan sentimen di publiknya nggak bisa cooling down nih. Akan terus mempertanyakan siapa dan siapa. Sentimen cooling down artinya adalah pertanyaan satu, ada agenda apa sehingga ada semacam sentimen seperti itu. Oke. Yang kedua, ini kan bukan hal yang baru. Orkestrasi semacam ini atau drama-drama ini bukan hal yang baru. Oke. Apakah ini murni sepak bola? Itulah yang selama ini saya kritik. Ini tidak murni sepak bola. Karena dalam sejarah timnas kita baru kali inilah pergantian pelatih begitu panjang dramanya. Oke. Oke, Bung Pange. Ibarat luka. Ini kalau nanya sama orang politis kayak gitu tuh ya kan. Ibarat luka. Luka itu kan harus segera disembuhkan. Minimal ya dipakein obat merah atau mungkin sejenis lainnya lah gitu ya. Kita luka kemarin nih dengan kekalahan kita itu kan di pra Piala Dunia. Kenapa kok ini menurut Anda dari kacamata Anda PSSI justru malah tidak berpikir seperti itu? Namanya luka harus segera disembuhkan gitu. Jadi memang dengan kalau betul Maret 2026 ya boleh ditunjuk. Itu kan sebenarnya memberikan ruang bagi publik untuk memupuk terus sentimen ya dan berspekulasi kan. Sebenarnya kalau Tapi mau kalau sentimen di tiga huruf terus kan nggak bergerak kita jadinya. Sebenarnya kalau misalnya memang nggak mau lah sama nama yang kemarin yang lama gitu, ya tunjuk aja pelatih sekarang, kelar itu urusan. Ya iya. Iya kan. Artinya Harus Anda gitu menuntut kan. PSSI untuk segera dong berarti kan? Betul. Walaupun di sisi lain juga bisa aja ada pemikiran yang ngapain karena kita nggak ada urgensinya sekarang. Bisa juga. Tapi dengan menunda sampai Maret 2026, ya kita kan sering-sering ngomong di sini. Nah, iya betul. Ini akan menjadi bola liar masalahnya. Akan bola liar. Bola liar di publik yang akan terus menggelinik tambah besar kan. Benar. Ada sudut lain boleh nggak nih? Boleh. Jadi ada 30 second. ada sebuah tren negatif dari sebuah federasi memasuki tahun ketiga itu turbulensinya tinggi atau apa ya namanya ya, pressure-nya tinggi. Tahun ketiga mulai dari sejak Johar Arifin Hussein, Ya. lalu Lanyala Mataliti, Edi Ramayadi, Itu Iwan polanya terlihat tuh kayak polanya sama. Ya, kedua tiga huruf tadi hanya bensin yang membuat eskalasinya naik. Oke. Jadi kalau saya melihat PSSI sedang meredam cooling down supaya tidak ada internal gejolak. Oke. Tidak ada internal gejolak di PSSI. Oke, kita masih di dua sisi. Ini biasanya paruh kedua ini narasumber berikutnya yang akan Betul. kita hadirkan ya. Tapi ada yang menggantung sih tadi. Mudah-mudahan nanti masih bisa juga ikut berjoin ya. Bung Dari Pange belakang, dan ya. juga Bung Toel dari belakang. Kita undang Bung Akmal Bang Kesit, Marhali. kami persilakan. Kita dengarkan suara-suaranya nih. Bung Sid, selamat malam. Saya ingin langsung ke Bung Sid. Bung Sid, diskusi kita tadi antara Bung Pange dan juga Bung Toel menariknya luar biasa. Kalau dari Anda, siapa yang bisa membuat prestasi timnas kita ya move on, bergerak maju begitu? Dari Anda. Iya. Apakah kita harus lihat spion lagi atau benar-benar kita menatap? Enggak, saya lebih
cenderung melihat ke depan lah. Oke. Ya kita forget it lah yang kemarin-kemarin. Artinya sekarang kita harus konsisten. Bener nih. Iya, kita harus fokus ke depan. Kalau suara grassroots mengatakan tidak bagaimana? Kalau saya kan melihatnya begini, PSSI, ya oke lah, grassroots itu sampai kapanpun pasti akan terus menuntut, ya kan. Tinggal PSSI-nya kuat atau enggak menahan tekanan itu. Kalau mereka pede, mereka yakin bahwa program yang mereka buat itu bakal bisa mewujudkan ambisi atau harapan masyarakat, ya jalan aja gitu. Jalan aja tapi sampai sekarang belum ada tuh pelatih timnas kita pengganti. Nah, kalau soal pelatih begini, Oke. saya kira apa yang diambil oleh PSSI ya, sikap yang diambil oleh PSSI untuk menunda atau tidak langsung terburu-buru, saya pikir itu pas. Oh iya? Iya, menurut saya tepat. Karena begini, situasinya saat ini memang menurut saya kurang kondusif. Kalau sekarang diputuskan pelatih, nanti jangan-jangan kayak Patrick Kluivert lagi gitu kan. Apakah Maret 2026 menjadi sesuatu yang kondusif? Kalau Maret, saya pikir kondusif. Saya kira kalau misalnya kemudian PSSI ingin menunjuk pelatih, Januari pun masih oke menurut saya. Oke. Ya, Desember, Januari masih oke. Oke. Karena kan Desember oke lah ya. kita kan sudah tahu bahwa di bulan November ini FIFA Matchday-nya nggak dipakai Itu. Ya. Itu. untuk tim senior. Ya mau ngapain juga ada pelatih gitu kan. Ngapain juga ada pelatih? Iya. Untuk Mendingan mengobati nunjuk- luka dari nunjuk Bang Gesit. caretaker aja. Siapa misalnya mau pelatih lokal, oke. Yang penting tim nasional ada pelatihnya, walaupun statusnya caretaker. Karena sekarang juga kegiatannya nggak ada. Tim nasional pemain-pemainnya semuanya Balik ke berkompetisi. Ya mau ngapain juga dia ada di sini. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mendingan dipending dulu sampai Desember atau Januari, kemudian tetapkan siapa pelatihnya. Oke. Supaya tuntutan masyarakat juga bisa Ya, dipenuhi. bahkan kan sampai Maret 2026. Nah, menurut Anda ketika katakanlah ini betul sampai Maret 2026, waktu yang cukup panjang, cukup lama lah kalau kita bilang karena netizen pengennya atau supporter kita pengennya sekarang nih kalau bisa. Nah, menurut Anda siapa? Pelatih seperti apa? Dari negara mana? Nah, itu yang harus dijawab kan? Kalau disuruh menyebut sosok, saya pikir agak sulit ya buat saya. Gitu. Ya. Karena banyak banget bertebaran pelatih-pelatih yang saat ini Yang pas mungkin. nganggur. Yang pas kalau pelatih-pelatih hebat sih saya pikir pasti pas. Ya. Cuma masalahnya, itu dia. ini ya. Jadi menurut saya memang ini juga, saya jadi, dia karena dia ngomong duitnya ada apa enggak gitu ya. Oke. Saya jadi ragu gitu loh. Jangan-jangan nggak ada duit. Nah, berarti yang realistis lah. Jadi yang makanya, realistis. makanya Maret gitu ya. Iya soalnya udah nggak jadi Menteri BUMN. Iya, iya. Nggak, jadi diukur lah. Dengan kondisi yang saat ini, dengan dana yang kita miliki misalnya, nah Iya, diukur lah. pertama gini, tadi saya sependapat kalau misalnya PSSI tidak terburu-buru. Cuman memang kenapa kok PSSI juga tidak mau terburu-buru, karena ini parameternya banyak. Apa karena ingin meredakan situasi dulu supaya kondusif, atau memang lagi kalkulasi nih, kira-kira uangnya cukup nggak nih? Lebih Karena- berat mana? Loh iya, karena kalau ngambil pelatih Lebih baru, berat kemana? pasti kan kontraknya besar, Ya. ya kan? Saya juga kadang mikir, ini jangan-jangan karena Pak Erik ketua umum PSSI udah nggak jadi BUMN, jadi dia kalkulasinya lebih detail lagi, gitu kan? Nggak mau. Hitung-hitungannya lebih ini Oh lagi iya, ya. kalau kemarin kan berapa miliar butuh, keluarin, gitu kan? Oke. Kubu sana kayaknya politis banget ya dari tadi. Ya. Iya, ini Barangkali udah pas seperti nih. itu ya, barangkali gitu. Ini Oke. pemikiran saya. Baik, saya ingin ke Bang Akmal dulu. Bang Akmal, tadi Anda sempat menyebut ada poros tengah tuh yang ingin Anda suarakan. Ya ini kan misteri nih, judulnya aja misteri. Gitu. Oh. Dan inilah kehidupan kita, karena ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, Misteri, jodoh, tapi harus rezeki, pasti. Dan pelatih tim nasional. Coba diulang lagi, itu masuk ulang ya, lagi, masuk ulang lagi, situ. ulang lagi. 4 hal yang tidak bisa diprediksi. Betul. Satu. Umur, rezeki, Iya. Jodoh. dan pelatih tim nasional. Oke. Sebetulnya 3 teman-teman. Ditambahin aja. Mas. Jadi selesai nih pembahasan kita selesai ya kalau nggak bisa diprediksi. Enggak, kita seperti yang tadi Sebenarnya bisa dikatakan. diprediksi, tergantung kalau kita tahu ketua umum siapa. Ya. Oke. Ini jadi ceritanya kan kemarin diminta move on. Jadi Iza Farok Tafansop yang lalu sudah, sekarang kita lihat yang depan Oke. harus lebih optimis. Jadi begini, siapapun pelatihnya pasti akan menimbulkan pro kontra karena Ya. setiap orang pasti mempunyai pendapat masing-masing. Betul. Jadi PSSI tidak boleh memutuskan segala sesuatu berdasarkan algoritma. Ini penting gitu. Jangan sampai kemudian ada tuntutan besar untuk kembali misalnya STY. Nah, itu dipenuhi sementara tidak melakukan analisa secara matang dan ini akan sangat berbahaya karena menurut saya STY ini udah husnul khotimah. Gitu kan dengan dia sukses mengantarkan Indonesia menang 2-0 melawan Arab Saudi. Artinya apa? Kalau kemudian STY ditarik lagi misalnya bisa jadi karena sejarahnya pelatih tim nasional Indonesia yang keluar lalu balik lagi tidak ada yang sukses. Oke. Gitu kan Ivan Kolev. Ya kan Alfred Riedel. Nah, itu kan tidak ada yang sukses juga pada akhirnya. Yang pada akhirnya yang udah husnul khotimah khawatir jadi suul khotimah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memanggil kembali STY ini bukan solusi saat ini. Kenapa?
bukan solusi karena pro kontranya gesekannya terlalu besar. Termasuk gesekannya dengan PSSI-nya, termasuk gesekannya juga dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Jadi memaksakan itu akan membuat situasi justru tidak kondusif di dalamnya. Jadi saya ngambil jalan tengah saja kan. Kawan-kawan kita ini suka yang Korea gitu kan. Park Han-seo aja. Park Han-seo. Ya, mantan pelatih Vietnam dan kebetulan sejarahnya ketika dia tangani Vietnam, Sintayong nggak pernah menang lawan dia. Jadi kan akan lebih baik misalnya. Jadi biar masih ada rasa-rasa korselnya ya, gitu maksudnya. mengakomodir keinginan kawan-kawan K-pop yang Korea Selatan. Kan? K-pop ya. Ada opa masih nih, ada opa. Masih ada opa, kemudian juga mengakomodir Nggak move kepentingan on nih. enggak kepentingan jalan tengah karena tadi saya katakan siapapun kita mau ambil banyak, ada Jurgen Klopp nganggur, ya kan, Arsene Wenger nganggur, yang juara Piala Dunia Vicente Del Bosque nganggur. Tapi boleh dianalisis sedikit Park Han-seo tadi menurut Anda seperti apa? Ketika melatih kita dengan materi pemain yang kita miliki saat ini. Gayanya hampir sama dengan STY, mengandalkan kemampuan fisik gitu. Mengandalkan apa namanya permainan yang yang mengandalkan kekuatan fisik pemain. Dan Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris nggak? saya pikir bisa kelihatan. Emosional nggak? Emosional, karena waktu ngelatih Vietnam berapa kali diusir dari lapangan gitu. Tapi kan yang paling kejadian di ruang ganti ini malah terus-terusan dong. ya jadi begini, yang paling penting ke depan adalah siapapun yang kita usulkan. Ini kan sebenarnya problem kita adalah untuk pertama kali dalam sejarah kita memecat pelatih rombongan satu paket. Sehingga PAW nggak bisa dilakukan. Pergantian antar waktu gitu kan. Kalau seandainya hanya pelatih saja yang dipecat, setidaknya asisten pelatih naik jadi caretaker. Kan? Siapa? Alex Fatur, ya, bisa gitu. gitu. Tapi kan semua ini rombongan. Patrick Kluivert dengan 10 mungkin belinya paketan kali. Nah, itu dia kan. Nah, itu yang kemudian menjadi agak rumit untuk diputuskan. Jadi menurut saya adalah saya ngambil jalan tengahnya gini. Siapapun pelatihnya yang mau diusulkan, Timur Kapatse, kemudian termasuk saya bahkan mengusulkan ya kalau mau lebih ringan ambil saja pelatih-pelatih yang sudah sukses di Liga Indonesia, misalnya Boyan Hodak atau Bernardo Tavares yang sukses bersama PSM Makassar dan sudah teruji kesabarannya karena nggak gajian masih tetap jalan gitu kan. Nah, ini kan bisa kemudian kita ambil. Atau pelatih lokal misalnya kita coba. Tapi menurut saya yang Indra Safri gitu. Ya, Indra Safri ada, Nova Arianto ada. Tapi menurut saya gini, ini momentum buat PSSI untuk kemudian memilih pelatih tidak emosional. Jadi pelatih yang akan dinominasikan sekarang kan Ketua Umum PSSI sudah meminta kepada Ketua BTN untuk menyiapkan daftar-daftar calon pelatih. Diundang saja di fit and proper test. Gitu kan? Di fit and proper test dari 5 ini. Sorry, Gom. Apa mungkin Tapi kalau mau ngambil pelatih lagi dari ex negara ASEAN, saya nggak sependapat. Banyak gagalnya. Kita pernah ngambil Peter Witt. Sukses bersama Thailand. Di Indonesia nggak bisa juara. Kita pernah ngambil Alfred Riedel. Di Vietnam sukses. Dibawa ke Indonesia nggak juara. Park Han-seo mungkin iya di Vietnam dia Di Indonesia belum tentu. Tapi siapa yang bisa menebak pelatih itu akan sukses atau tidak? Gitu kan? Ya, makanya. Sebagai contoh misalnya, Frank Rijkaard luar biasa hebat bersama Barcelona, ngelatih Arab Saudi selesai. Kemudian Betul, memang nggak jaminan siapapun pelatihnya yang didatangkan oleh PSSI pada saat ini. Apakah itu misalnya Sintayong katakanlah CLBK lagi gitu, itu juga nggak menjamin bahwa kemudian sepak bola kita atau timnas kita bisa naik gitu loh. Ya, Roberto Mancini juara Piala Eropa di Arab Saudi. Tapi kalau dibuang juga sama Arab ya. Negara-negara pelatih-pelatih ex negara ASEAN kita udah punya catatan yang nggak bagus gitu loh. Ada. Ya setidaknya tadi Bung Akmal ini menyebut lah berusaha dari Vietnam. Anda? Jadi gini, saya ingin mengatakan, saya lanjutin dulu. Fit and proper test, 5 orang calonnya. Datangkan ke Indonesia, sampaikan programnya, ya kan, untuk kemudian ditelaah dengan target-target KPI yang jelas, gitu. Sehingga kemudian kita tidak akan ada masalah lagi ketika melakukan pemecatan, misalnya harus bayar kompensasi. Misal pelatih yang dipilih, maka lu harus sampaikan target apa? Piala Dunia Indonesia sesungguhnya kan Piala AFF. Yang sungguhnya buat saya adalah Piala AFF, Piala Dunia, bukan Piala Dunia yang akan digelar 2026, tapi Piala AFF. Jadi target Ketua Umum PSSI pelatih tim nasional adalah juara Piala AFF, kemudian 8 besar misalnya Piala Asia, baru kemudian tampil di kualifikasi Piala Dunia. Kalau ininya KPI-nya jelas. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Kesit. Berbicara materi pemain yang kita miliki, jadi karakter pelatih seperti apa yang bisa kita ambil untuk membangun tim ini supaya bisa terbang tinggi kalau kita menggunakan bahasanya review di awal?
Iya yang strong lah ya, pelatih yang punya karakter, disiplinnya kuat, ya. Kemudian juga wawasan sepak bolanya, terutama sepak bola Asia, mengenal lebih jauh bagaimana sepak bola Asia. Kemudian saya lebih cenderung tetap pelatih dari Eropa. Oke. Ya. Mau dari Belanda karena lagi materi, juga nggak oke. apa-apa. Mau dari Belanda lagi juga nggak apa-apa. Siapa kalau dari Belanda? Dari Belanda ada beberapa nama yang menurut saya juga kalau mau di PDKT masih bisa. ET. Siapa? ET. Who is Erik Ten Hag, bukan Erick Thohir. Oke. Erik Ten Hag. Oke. Ada Bert van Marwijk, ya walaupun usianya memang udah di atas 70, tapi saya pikir dia kenal betul tuh sepak bola Asia. Dia pernah nanganin Saudi Arabia, ya kan? Oke. Pernah juga nanganin Australia kan. Dan nganggur posisinya. Setahu saya nganggur. Oke. Ntar kita telepon aja dia nganggur apa enggak ya? Kita tawarin kerjaan gitu ya. Enggak tapi oke itu dari Belanda. Iya. Eropa selain Belanda? Tadi ada siapa? Roberto Mancini. Mancini. Nganggur. Jurgen Klopp nganggur. Tapi terlalu naif lah ya, terlalu... Ya. Bung Sid, sebentar Bung Sid. Ada nama dari Eropa selain Belanda tadi? Bicara Belanda, sebetulnya era kepelatihan Belanda tidak dalam posisi top perform. Kalau zaman Husiding, iya tinggi. Tapi kemudian dia agak turun. Oke. Husiding di Advokat, habis itu dia turun. Sempat munculkan Portugal yang banyak pelatih itu. Kalau kita ngamatin pelatih Eropa ya. Tapi yang tetap tertinggi ratingnya di Eropa pelatih itu Jerman sama Spanyol. Oke, Bang Plus Italia habis itu. Iya, Jerman sama Spanyol memang karena dia dibandingkan Belanda, Jerman, Spanyol saat ini oke lah. Oke. Nah problematiknya gini, kalau tadi nama top siapa yang disebut-sebut, itu Bert van Marwijk. itu ada ya kalau secara reputasi oke lah Anda akan terpesona terbelalak misalnya Mancini bla bla bla. Tapi kita butuh pelatih yang masih punya eager besar gitu. Need for achievement-nya besar. Siapa Bung Toel? Kalau kayak tadi Bert van Marwijk kan di atas 70, Louis van Gaal, Bert van Marwijk atau kita pakai Jose Pekerman Oke, misalnya. yang masih realistis. Itu udah susah. Oke. Selain usianya udah lanjut, ambisi dia pun udah kurang kan. Jadi Oke. kita harus cari yang misalnya antara 50 ke 60-an. Nama? Nama? Hah. Ya Bernardo Tavares masih. Banyak gitu loh. Banyak. Kalau Bernardo Tavares jangan. Orang sangat terkesima, oh dia nggak digaji aja mau salah. Oke. Justru pertanyaannya dibalik. Kenapa bermusim-musim di klub itu nggak digaji, dia masih bertahan? Itu pertanyaan besar. Oke. Jadi jangan Loyalitas. sama yang kayak begitu. Gitu. Oke, Bung Sid. Ya, betul lah kalau itu saya sepakat sama Bung Toel Toel. ya. Jangan ngambil pelatih yang kemarin dia nggak dibayar 3 bulan, 4 bulan juga mau loyalitas gitu. Tapi enggak lah, itu nggak profesional kalau menurut saya juga gitu kan. Toh kita juga harus menghargai jeripayah dia sebagai seorang Ya profesional. ini kan olahraga profesional juga. Iya, jadi kalau pelatih tetap saya menganggap bahwa dari Eropa masih sangat dibutuhkan. Kalau kemudian Belanda yang dipilih, ya saya melihat karena pemain-pemain kita kebanyakan kan dari Belanda. sana gitu. Mungkin dari sisi komunikasi itu akan jauh lebih bagus, lebih cair gitu. Mereka lebih tahu bagaimana membentuk karakter pemain-pemain dari Belanda karena memang sejak muda kan mereka sudah dididik di Belanda begitu loh. Ini akan lebih memudahkan. Tapi kalau misalnya ada dari Spanyol, kemarin kan muncul juga ada 3 nama yang katanya ditawarkan oleh agent gitu pada PSSI kan. Ada siapa? Osorio ya, kemudian juga Kalau Xavi Hernandez boleh tuh. jadi Xavi Hernandez. Xavi Hernandez tapi masalahnya dia belum pernah menangani Ya. timnas. Oke. Mau ngulang Kluivert kita gitu maksudnya. Iya, dia kemarin hanya menangani klub aja kan di Arab gitu. Jadi saya pikir nama besar oke lah sebagai pemain. Betul. Ntar nasibnya kayak Kluivert juga. Nah, gitu. itu ujung-ujungnya gitu. Jadi kita tidak butuh pelatih yang punya nama besar. Tidak juga Nama butuh pendek aja berarti pelatih, ya, tidak juga butuh pelatih yang harganya mahal. Oke. Karena juga bisa jadi mengganggu keuangan PSSI juga. Kita butuh pelatih yang punya hoki. Oke. Nah, cuma permasalahannya Siapa dong tuh rekannya di belakang nanya siapa dong? Nggak, kalau dulu. hoki itu masih ini. Ini saya mau Pelatihnya hoki ada justru di- saya ingin mengungkap satu yang paling penting buat sepak bola kita. Kita nggak punya pondasi ini. Siapapun pelatihnya, ketika pondasinya nggak ada, ini akan menjadi masalah. Sekarang begini, ketika kita mendatangkan Wilcover, pakai gaya Wilcover. Kita Anatoly Polosin, gaya Anatoly Polosin. Kemudian Ivan Kolev, gaya Ivan Kolev. Datang kemudian
Wim Risbergen pakai gaya Wim Risbergen, Peter White pakai gaya Peter White. Kemudian Alfred Riedel pakai gaya Alfred Riedel. Terakhir Luis Milla pakai gaya Spanyol. STY pakai gaya Korea Selatan. Kluivert pakai gaya Belanda. Bukannya memang itu hal yang umum? Enggak, kita nggak punya Tim filosofi. mengikuti gaya Sekarang kita pelatihnya. lihat negara-negara hebat. Spanyol, siapapun pelatihnya, filosofinya jelas. Gitu kan, siapapun pelatihnya. Dari dasar mereka sudah punya kejelasan filosofi bermain. Jerman, siapapun pelatihnya. Brazil, siapapun pelatihnya sampai Carlo Ancelotti datang, tapi filosofinya jelas. Sehingga kemudian sangat mudah untuk membangun Siapapun strateginya. Siapapun pelatihnya. Kita kan nggak punya. Karena itu menurut saya, ini jadi PR PSSI sebelum memutuskan pelatih, filosofi sepak bola kita mau dibawa kemana dulu. Oke. Ya ini kan memang PR dari dulu yang nggak pernah diselesaikan oleh PSSI. Jadi pikirnya pelatih dan Iya, pelatih. kita selalu berkutat Jangka pada pendek. pelatih gitu kan. Kita nggak pernah punya pakem yang jelas ya. Dulu waktu zamannya PPSN sebenarnya sudah dibuat formatnya begitu loh. Pola pembinaan sepak bola nasional. Tapi kan kemudian seiring berjalannya waktu itu juga tidak digunakan. Kita pernah pakai yang namanya pola 352 ala Itali gitu ketika kita punya pemain-pemain yang dididik di Itali bersama Primavera ya kan. Kurniawan CS lah. Kemudian ada Romano Mate pelatihnya, bahkan Tord Grips kelas pelatih asal Swedia juga pernah dihadirkan, tapi juga kan tidak memberikan apa-apa begitu loh. Artinya apa ya? Balik lagi betul apa yang dikatakan Akmal. Pondasi kita nggak kuat. Oke. Ibarat pondasi ini kita baru punya hanya untuk satu lantai, tapi kita paksakan untuk Menurut Anda jadi menggelontorkan uang sebanyak apapun, iya balik lagi. kalau akhirnya fondasinya masih lemah ya. percuma gitu loh. Makanya kan sekarang yang sering kita temui kan selalu crash program, ya pelatih kita datangkan ya kita berharap pelatih yang datang itu bisa membentuk tim nasional yang kuat kan Oke. begitu. Kita tidak atau kita melupakan pondasi, kita melupakan sebenarnya karakter permainan Indonesia itu seperti apa sih? Oke, Ini singkat kan yang saja. kita Bagaimana nggak punya. cara membangun fondasi itu menurut Anda? Iya balik lagi, ini kan soal investasi, investasi jangka panjang. Kalau kita mau membentuk karakter permainan yang kuat, kita ingin memiliki tim nasional yang punya pola permainan yang memang menjadi pakem Indonesia, ya harus dari grassroots gitu. Investasi jangka panjang ini memang mahal gitu loh. Oke. Ini yang nggak pernah dilakukan oleh PSSI. Oke. Kita Jadi harus berpikir timnas- 15 atau 20 tahun ke depan kan begitu kalau kita ingin membangun pondasi. Jadi timnas yang kuat akan lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Jadi menurut saya ini penting juga untuk juga dipikirkan oleh PSSI sebelum menentukan pelatih baru. Mau sampai kapan kita naturalisasi? Nah, ini penting juga gitu. Jangan sampai nanti pelatih baru datang minta naturalisasi baru lagi. Ya kan? Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Jadi kerjaan PSSI bukan membina pemain muda kita, bukan kemudian memperbaiki kompetisinya, hanya fokus untuk menyumpah orang untuk menjadi warga negara Indonesia agar tim nasional kita kuat. Dan ini kan kalau pondasi yang kita bangun saat ini menurut saya adalah pondasi yang rapuh. Ketika target tidak dicapai, pondasinya nggak kuat, ambruk. Makanya sekarang kenapa kemudian PSSI dikritisi sangat luar biasa? Ya karena kita hanya dibawa kepada mimpi. Karena itu ke depan kita jangan lagi dibawa mimpi. Karena kalau mimpi kita akan tidur terus. Kita harus bawa cita-cita yang tinggi. Baik, kami sudah Kita harus mendapatkan wujudkan poinnya. mimpi itu ya. Betul. Kita percayakan kepada PSSI, Bung Towel, Bung Akmal, Bung Gesit dan juga Bung Pange. Jadi itu ya, betul tim nasional yang kuat dibangun berdasarkan pembinaan dan kompetisi yang juga luar biasa. Luar biasa ya. Dan inilah keluar biasaan yang kami hadirkan pada malam hari ini bersama dengan narasumber yang ada di studio. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil, memetik hikmahnya begitu. Akhir kata di Dua Sisi malam ini, saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.